Halo Sobat Budaya, kami dari kelompok 1 kelas 11.5 dan hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat kearifan lokal yang berada di Kabupaten Tegal, yaitu Galeri Petik yang berlokasi di Desa Tegalandong, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Galeri Petik ini merupakan suatu galeri batik yang menjual berbagai macam motif batik. Dan tidak hanya itu, di Galeri Petik ini kita bisa belajar membatik secara langsung on the spot loh. Yuk ikutin terus keseruannya ya. Kearifan lokal adalah budaya suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan serta diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kearifan lokal tangible atau kearifan lokal yang berwujud dan kearifan lokal intangible atau kearifan lokal yang tidak berwujud. Nah, teman-teman, salah satu kearifan lokal tangible yang sudah lama kita kenal adalah batik. Batik adalah salah satu bagian dari karya budaya asli Nusantara yang banyak dikagumi oleh khalayak dari berbagai penjuru dunia. Lalu bagaimana ya proses pembuatan batiknya? Untuk menghasilkan batik yang berkualitas, ternyata membutuhkan proses yang panjang loh. Kali ini kami akan mengintip dan belajar bersama step by step cara pembuatan batik bersama Bude Inah. Simak terus ya. Proses yang pertama adalah proses penjiplakan. Proses ini merupakan kegiatan memindahkan gambar atau pola yang telah digambar di kertas ke atas kain. Pertama-tama, panaskan malam atau lilin membatik di atas wajan hingga cair seperti ada yang di video. Setelah itu, ciduk menggunakan canting secara perlahan, lalu gosok-gosokkan di pinggir wajan hingga tidak ada sisa malam yang menetes. Pegang canting dengan nyaman dan mulai angkat canting dengan posisi kepala canting lebih tinggi agar proses pemindahan ke atas kain tidak ada malam yang menetes dari lubang canting. Setelah posisi canting tepat di atas pola kain, arahkan kepala canting ke bawah mendekati pola kain dan mulai menggambar mengikuti pola hingga selesai. Selanjutnya adalah proses ngelowong atau proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Lalu kita masuk ke proses nyolek, yaitu proses mewarnai pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan motif lainnya. Proses berikutnya yaitu ngelir, di mana pada proses ini pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain dan selanjutnya kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna, kemudian dicuci dengan air biasa. Proses yang terakhir adalah ngelorot atau meluruhkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan dalam air yang mendidih. Dan yang terakhir, kain dicuci kembali dalam air yang bersih. Sejak kapan Ibu membuka usaha produksi batik?
Jadi saya itu mulai berbisnis batik itu dari tahun 2009 hingga sekarang. Cuman kalau tahun 2009 itu kan saya mulainya itu di Desa Preman. Nah, terus tahun 2017 saya sudah stay di sini. Terus bagaimana proses penjualan batik-batik di sini, Bu? Untuk saat ini penjualan batik-batiknya itu sebenarnya sangat sederhana. Dalam artian saya belum memaksimalkan pakai internet itu tuh belum. Jadi saya hanya pakai untuk saat ini ya, pokoknya Facebook. Kemudian pakainya WhatsApp. Kemudian ada lagi media lain Instagram. Tapi Instagramnya itu istilahnya belum terlalu maksimal. Istilahnya promosinya di Instagram belum terlalu maksimal, istilahnya itu hanya sekedar official aja gitu. Tapi kebanyakan transaksi saya itu malah melalui jalur WhatsApp gitu, jalur WhatsApp. Jadi istilahnya ya memang perkenalan dulu, kemudian saya kasih siaran-siaran, dari siaran itu nanti calon pelanggan atau pelanggan berkomunikasi ke saya pengen apa-apa, kemudian deal lah. Untuk membuat satu pesanan batik itu biasanya membutuhkan proses berapa lama? Macam-macam. Kalau misalkan saya harus mulai dari awal nggak ngerti maksudnya intisarinya itu dari ornamen yang mau saya ambil itu saya masih bingung istilahnya kan kalau saya bikin batik nggak boleh hanya sekedar bikin batik. Batik itu tuh harus mengatakan sesuatu, harus ada sesuatu, harus ada cerita. Awal-awal itu saya bikin hampir 2 bulan untuk bikin sejumlah motif pesanan, waktu 2 bulan. Kemudian semakin kesini semakin cepat 3 minggu. Betul. Yang membedakan batik khas Tegal dengan batik khas lain gitu? Mungkin apa yang membedakan batiknya saya dengan batik tempat lain gitu kali ya. Kalau batiknya saya itu kebanyakan batiknya itu desain sendiri jelas ya. Kemudian kalau misalkan pelanggan ingin mengubah hal yang lain, misalnya bentuk wayangnya dikecilin atau bentuk wayangnya dibesarin atau kucingnya dibanyakin, kucingnya dikecilin gitu, saya bisa. Dan minimum order 1 aja boleh gitu. Itu kalau saya. Kemudian warnanya saya itu macam-macam. Di sudut situ ada kain saya bikin. Jadi kalau misalkan pelanggan ingin warna apa, ini ya pelanggan bisa milih, atau kalau misalkan warnanya nggak ada ya akan saya carikan warnanya, dan warna ini saya bikin sendiri rumusnya gitu. Jadi ya benar-benar semuanya itu baik custom, benar-benar mikir. Saya juga mikir komposisi warnanya gimana. Oh kalau warnanya begini nanti berarti warna utamanya begini, warna latarnya begini, warna pelengkapnya seperti ini. Itu semua dipikir, nggak cuma asal plak-plok. Hargaan apa aja yang sudah dipakai? Kalau penghargaan berarti anggap aja prestasi ya. Sudah saya cetak di dalam brosur. Wow. Ini ada, saya pernah jadi juara favorit lomba nasional di Batik Agama, tapi ini tahun 2016. Kemudian saya juga pernah nulis artikel. Ini sebagai kontributor dalam majalah OSIP. Majalah OSIP itu majalah di Australia. Ini majalah komunitas ya. Kemudian selain itu saya juga nulis buku, saya menerbitkan sendiri bukunya. Ada 1 set buku ini ya bukunya. Nah ini 1 set itu ada 4, ini salah satunya, dan ini saya jual dengan harga untuk saat ini di tahun ini 3,5 juta. Wow. Jadi dapatnya 4 buku, nanti dapat boxnya juga, boxnya dari kayu. Untuk pembelinya biasanya kolektor atau lembaga penelitian. Kalau misalkan kalian searching itu ada Balai Batik Yogyakarta, mereka juga sudah mengkoleksi buku saya. Jadi buku ini sejak tahun 2009 hingga 2014, berarti kan 5 tahun ya. Saya membutuhkan 5 tahun untuk bisa mengkompilasi motif-motif ke dalam keempat buku ini. Harga batik ini di kisaran berapa? Untuk harga batik ini ada di kisaran 400.000, 450.000, istilahnya 400-an ribu ke atas gitu ya. Ada yang 500 ribuan, 600 ribuan, 1,2 jutaan, 1,5, 1,8, 2,5 juta. Kira-kira harganya seperti itu. Kalau untuk penjualannya kira-kira sudah kemana aja? Untuk penjualannya saya di luar kota dan di dalam kota.
Kalau di luar kota itu berarti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Riau, Kalimantan pernah, Papua juga, mana lagi ya? Nusa Tenggara juga, Jepara juga ada, macam-macam. Istilahnya sih sebenarnya sudah pernah ke ya hampir. Nah, itu tadi Sobat Budaya, keseruan kami di Galeri Petik ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa.